Baik, kita mulai baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dengan pembahasan materi ya. Jadi kemarin kita sudah membahas materi tentang hamzah wasol. Ada 4 yang kita bahas terkait hamzah wasol. Yang pertama adalah ketika posisi hamzah wasol ada di awal. Itu kemarin sudah kita bahas ya. Kita bedakan antara kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Kalau kalimat isim, apabila ada hamzah wasol di awal, maka cara bacanya selalu dibaca kasroh. Dan itu hanya ada 8 dalam Al-Quran. 8 itu pertama ibnu, ibnata, ya. Kemudian imro'atun, imro'ataini, isnaini, isnataini, imri'in dengan ismu. Nah itu cuma 8 ini saja. Dan yang 8 ini mudah sekali ngafalnya. Mudah sekali ngafalnya. Ibnu anak laki-laki, bintu anak perempuan. Itu aja tuh. Imro'atun perempuan, imro'atini 2 perempuan. Isna ini 2 untuk laki-laki, isnata ini 2 untuk perempuan. Tinggal ngafalin imri'in dengan ismu aja. Dan semuanya kita bacanya ibnu, ibnata, imro'atun, imro'ataini, isnaini, isnataini, imri'in, ismun. Semuanya kasroh. Ya. Jadi dalam Al-Quran hanya 8 ini saja, nggak ada yang lain. Kemudian untuk fi'il, kata kerja berarti ya. Nah kata kerja, lihat huruf ketiga. Apabila huruf ketiganya fathah kasroh, berarti kasroh. Contohnya di bawah tuh, fathah dan kasroh. Kalimat insorofa, huruf pertamanya, huruf ketiganya apa? Sod kan? Harokatnya fathah, berarti dia i. Istansarahu, huruf ketiganya fathah, berarti dia i. Istafziz, huruf ketiganya fathah, berarti dia i. Huruf istasqa, huruf ketiganya ta, fathah, berarti dia i, gitu kan? Nah, ada di bawahnya juga yang kasroh nih. Isbir, huruf ketiganya kasroh, berarti dia kasroh. Irji'u juga kasroh, ihbit juga kasroh, idri juga kasroh. Jadi apabila harokatnya kasroh atau fathah, fathah atau kasroh, berarti cara bacanya kasroh. Ya. Bagaimana kalau dhamma? Nah kalau dhamma, huruf ketiganya dhamma, berarti dia dhamma. Utslu, uzdujir, uskun, unturra, ukhruj, usjudu, ujutussat, uktulu. Nah itu. Kemudian yang huruf di sini itu cuma alif lam saja, maksudnya lam saja, hurufnya lam. Kalau itu yang terjadi, maka cara bacanya hanya fathah saja. Yang kita sebut dengan alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, itu selalu dibaca fathah. Tidak dilihat huruf ketiga, alhamdu, huruf ketiganya ha, berarti ilhamdu. Nah, bukan. Dia tidak berfungsi di situ, nggak berlaku. Itu pembahasan yang pertama. Ayat-ayatnya sudah kita ini kemarin ya. Kemudian yang kedua itu posisi hamzah didahului oleh hamzah istifham. Ini kita masih membahas yang di halaman 218 ayat 118 ini. Saya masih ngelihat yang 118. Mereview dulu. Hamzah istifham itu hamzah bunyinya a, artinya apakah. Jadi dalam bahasa Arab untuk apakah itu ada 2 yang saya tahu. Yang pertama menggunakan hamzah, hamzahnya fathah ya, bukan i, bukan u, tapi a hamzahnya. Yang kedua dengan kata hal. Hal itu apakah juga artinya sama. Dalam Al-Quran dua-duanya ada. Hal juga ada, a juga ada. Yang artinya apakah. Contoh yang hal dalam Al-Quran, hal ataka hadithul ghasyiyah, atau hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Nah, kalau yang a, contohnya apa? Antum asyaddu khalqan amis sama. Nah, itu artinya a di situ apakah. Nah, apabila ada hamzah istifham yang artinya apakah itu bertemu dengan hamzah wasal, maka di sini bukan cara baca. Nah, ya bisa saja cara baca ya. Kalau di sini kan cara baca keterangan hamzah wasal dihilangkan. Cara penulisan ya, penulisan dan bacanya jadinya. Kalimat aftaro asalnya apa tuh? Iftaro asalnya ada hamzah wasalnya. Tapi
penulisannya dibuang hamzah wasalnya. Dan dalam Al-Quran itu ada berapa ya? Ada 5 kalimat saja. Itu di halaman 126 ya. Kemudian juga yang kemarin terakhir yang nomor 3 ya. Iya. Terletak di antara hamzah istifham dan lam ta'rif. Atau setelah hamzah istifham ada alif lam, nah gitu. Setelah hamzah istifham ada alif lam. Dibaca dengan 2 cara, panjang 6 harokat dan tashil. 6 harokat ini disebut dengan mad farqi namanya ya. Kemudian yang tashil ini pernah kita bahas di awal. Ketika kita membahas kalimat a'jamiyun. A'jamiyun itu tashil. Ini ketemu dalam tempat ini. Ini yang hamzah yang ada kita buat kalimat atau ada kata-kata isim itu hanya saat membahas yang pertama saja tuh. Di awal kalimat. Yang di awal kalimat. Itu saja. Ada istilah isim, tapi setelahnya enggak ada istilah isim setelahnya. Karena ada 4 pembahasan ini terkait hamzah wasal. Kemarin kita sudah sampai yang ketiga. Nah, coba atau kita lihat-lihat ya, yang tadi yang pertama sudah selesai ya. Contohnya di sini. Coba lihat lagi di halaman 120 berikutnya. Nah, ini kalimat isim yang dibaca kasroh nih. Ibnu, ibnata, imro'atu gitu. Imro'atun. Hanya saja memang kalimat-kalimat ini saat kita baca, kita nggak akan membaca dari awal situ, nggak. Ini mah kalau dia berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri. Karena kalau dia baca, coba lihat di ayatnya tuh. Ini kan ada di tengah-tengah tuh kan. Nggak mungkin kita mulai dari situ. Kalau cara bacanya. Tapi kalau dia saat sendiri, baru dibaca kasroh. Tapi saat di ayat mah nggak dibaca seperti itu. Kita akan lanjut aja pastikan. Seperti ini. A'udzu minasyaitonir rajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam. Nah, dari mana mulainya? Enggak mungkin dari Ibnu Maryam wajiha, nggak dari situ. Dari ismuhu kalau mau. Ismu artinya namanya. Nah, ini juga kalimat ismun kan masuk juga tuh yang paling terakhir tuh ya. Nah, di sini bisa kita mulai ini. Di sini ada hamzah wasal. Harokatnya apa di sini? Enggak ada harokatnya kan? Nah, di sini juga karena nama lafadznya ismu, maka tidak berlaku huruf ketiga. Bukan dibaca usmuhu, enggak. Jadi bacanya ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya. Sama dengan kalimat-kalimat setelahnya ya. Kalau dia ada di permulaan saja, maka dibacanya i gitu. Untuk yang 8 ini. Nah, kemudian yang fiil, berikutnya yang fiil. Yang fiil di halaman berikutnya 122-nya tuh. Nah, ini sudah kita kumpulkan lumayan banyak juga ya. Yang dalam Al-Qur'an, tapi sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya. Kita hanya ngambil 1 halaman aja. Biar terbiasa membacanya. Ini gabungan semuanya, ada yang huruf keduanya fathah, ada yang kasroh, ada yang dhammah gitu. Biar kita terbiasa. Seperti di kalimat intolako. Nah, intolako ini huruf ketiganya fathah, berarti bacanya i gitu. Kemarin ittakhadha ada yang bertanya kan ya? Bertanya, kalimat ittakhadha huruf ketiganya mana? Ta apa kho? Ta. Huruf ketiganya ta. Berarti bacanya apa? Ittakhadha. Ada lagi yang mana tuh yang kemarin bertanya itu ya? Ittaqu ya? Ittaqu yang di bawah tuh. Ittaharu. Yang di bawah. Ittaharu. Yang di bawah 1 2 3 4 5. Kolom kelima. Paling bawah tuh.
Sebelah kiri. Sebelah kiri, paling kiri. Halaman 122. Halaman 122. Paling bawah sebelah kiri. Ya. Halaman 122 itu di atas halaman itu 122 atas satu. Ada kalimat ittaqu di bawah. Di bawah, paling bawah. Di atasnya. Nah, kalau ittaqu di situ, mana huruf ketiganya? Nah, kalau di sini kelihatan kan, kalau kita nggak ngelihat tasdid, huruf ketiganya apa itu? Qaf kan? Oh, berarti uttaqu. Nah, ternyata huruf ketiganya itu ta. Bukankah kedua ta? Ta itu huruf ketiga. Dari mana taunya? Karena ta itu bertasdid. Kalau bertasdid berarti kan ada dua huruf di situ kan? Jadi bacanya tetap ittaqullah begitu. Kemudian di sini ada ayat-ayat nih yang di latihan 1 2 3. Nah, kita sertakan di sini ayat-ayat yang awalnya ada hamzah wasal nih di awal ayat. Ya. Ada di Yusuf ayat 81. Apa tuh bacanya? Irji'u. Yang di awalnya. Kalau bawa pensil bisa dikasih garis ya. Dikasih garis bawahnya itu. Di ayat kedua atau ada apa itu? Gimana bacanya ayat kedua itu? Idhaba adha. Idhaba. Idhabu ya. Ayat ketiga. Ud'u. Ayat keempat. Ungdur. Ayat kelima. Idhab. Ayat keenam. Irji. Ayat ke-7. Mudah kan insyaallah. Dan 8. Istikbara. 9. Ukhsyuru. 10. I'lamu. 11. Ittakhadu. 12. Iqra. Nah, paham ya? Mudah-mudahan. Tapi ini semuanya hanya ada di Quran cetakan Timur Tengah. Kalau cetakan ini mungkin sudah langsung dikasih harokat tuh. Kalau mau ngecek boleh dicek coba. Yang Qurannya Quran cetakan Indonesia. Coba di halaman yang nggak saya kasih. Atau di halaman 281. Quran Indonesia coba. Yang Indonesia. Coba ditulis apa langsung apa enggak gitu. Di buku 1 istilah hamzah wasal sudah kita sertakan juga di alif lam tuh kalau tidak salah ya. Pas alif lam kita sebut hamzah wasal. 281 ayat 125 kalau tidak salah. Di situ apa? Langsung ada harokat apa? Tuh langsung ada kan? Jadi untuk mengetahui hamzah wasal kalau di Quran Indonesia kita agak kesulitan karena nggak ada cirinya. Kayak alhamdulillah langsung dikasih fathah. Kayak gini langsung dikasih kasroh aja atau dhammah atau fathah ya. Dhammah atau kasroh ya di sini. Ud'u dengan ungdur sudah langsung. Jadi untuk mengetahui hamzah wasalnya kita agak kesulitan terutama bagi pemula. Kenapa? Karena cirinya yang ada shad kecil itu di atasnya itu tidak ada di situ. Tapi di Quran Timur Tengah ini ada. Ini kita sumbernya Quran Madinah ya yang kita jadikan rujukan di penulisan buku ini. Ya. Bagusnya memang saat kita belajar buku ini ya prakteknya jangan Quran yang Indonesia, tapi Quran yang Madinah atau Timur Tengah secara umum dia rata-rata sama. Atau yang Indonesia juga ada, tetapi yang cetakan tertentu, mungkin As-Sahib yang Pak Budi punya itu kalau tidak salah cetakannya mirip dengan yang cetakan Timur Tengah. Ya baik, kemudian ada pengecualian. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Lihat huruf ketiganya secara zahir kan dhammah tuh di halaman 125.
Tetapi di sini bacanya imshu, bukan umshu. Ya kan? Kenapa dibaca imshu? Karena saat dia mufrad, ini namanya jamak. Jamak itu artinya untuk banyak ya. Ada wawunya tuh, ciri jam itu ada wawunya. Ketika dia mufrad, satu, hurufnya cuma ini aja kan? Imshi ini. Jadi saat dia jamak, ngikutin yang mufrad. Berarti ikut ke mufrad. Ikut mufrad. Mufrad kelihatan kan huruf ketiganya apa itu? Kasroh kan? Huruf ketiga kasroh berarti dia i. Nah, saat dia jamak imshu. Tapi cara bacanya memang kayak di nomor 1 nih, kita nggak dari situ mulainya kan? Nggak mungkin dari situ. Ini kalau dia sendiri bacanya imshu. Kalau di sini animshu langsung. Kemudian yang kedua kalimat itu nih di surat Al-Ahqaf ayat 4 ya. Asalnya iti asalnya tuh. Ketika dia mufrad jadi iti, ti-nya kasroh. Ketika dia kasroh, maka huruf pertamanya harus kasroh, dibaca iti. Saat jamak ngikutin saat dia mufrad, jadi itu nih. Dan di sini kalau tidak salah pernah kita pelajari ya. Ini cara bacanya bukan itu nih di sini, tapi itu nih. Jadi i mad badal. Sekalipun ada hamzah di sini di surah Al-Ahqaf ayat keempat, baris kedua coba. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu min ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau kita berhenti di situ, mulainya kan depannya tuh. Nah, gimana bacanya? Nah, bacanya itu nih, bukan itu nih, bukan begitu tapi itu nih. Jadi mad badal. Jadi diganti dengan iya. Diganti dengan iya. Kayak liila fi quraish ila gitu ya. Ini kalau di Quran yang kita biasa baca belum ada keterangan apa-apa, dikasih keterangan aja di Quran kitanya, biar kita saat tilawah sendiri, terutama di surah Al-Ahqaf ini ya, kita tidak salah bacanya. Jadi cara bacanya itu panjang 2 rakaat. Kalau mad badal hamzah. Hamzah itu hamzah. Kemudian ibnu juga i bacanya. Kenapa bukannya bukan ubnu? Karena ibnu juga asal katanya ibni. Tapi ibni di sini kemarin ada pertanyaan ibu-ibu. Ustaz katanya, kenapa yang diisim juga dibacanya ibnu gitu? Ibnu yang diisim dengan ibni di sini beda. Kalau ini kan kata kerja nih. Ibni di sini artinya bangunkan. Ibni li sorhan. Ya Haman, ibni li sorhan. Ya Haman, bangunkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi. Ini untuk membangun, kalimat membangun. Bangunkan. Tapi kalau yang itu anak laki-laki kan yang diisim. Ya. Kemudian juga kalimat iqdu, asalnya iqdi. Nah ini kita tinggal ngapalin aja ini mah, cuma 4 kalimat doang dalam Al-Quran ya, tidak ada yang lain. Dan ini juga kalau prakteknya kan nggak seperti itu prakteknya, karena kita langsung diwasolkan. Seperti di iqdu, summa qdu langsung, bukan summa la yakun amrukum alaikum gummatan iqdu ilayya, nggak gitu kita bacanya. Kalau baca mah semakdu langsung dari situ. Ini kalau dia sendiri maka cara bacanya iqdu. Ini hanya 4 kata saja. Baik, berikutnya tuh yang hamzah wasol didahului oleh hamzah istifham. Ini yang tadi kita bahas ya. Ketika ada hamzah wasol, ini kan hamzah wasol bacanya ini ittakhadtum asalnya. Ittala'a, iftara, istakbarta, istaghfarta, asalnya begitu. Tetapi sebelumnya dikasih hamzah istifham. Attakhadtum, ittala'a, maka jadinya apa itu? Jadinya attakhadtum, attala'a, aftara, astakbarta, astaghfarta. Ya, jadi kalimat-kalimat ini asalnya ada hamzah wasolnya yang dibuang. Yang dibuang.
Di Al-Quran sudah dibuang hamzah wasalnya, nggak ada tuh. Lihat aja nomor 1 yang kita kasih garis bawah itu. Qul attakhadtum, asalnya mah qul aittakhadtum asalnya kan. Jadi hamzahnya di sini adalah hamzah wasal, hamzah apa namanya? Hamzah istifham yang artinya apakah. Tinggal lihat terjemahannya tuh kalau pengen tahu. Ya. Yang ittaqu tadi kan nggak ada hamzah istifham. Kalau ada hamzah istifhamnya, kalau ada ataku, cuma misalnya nggak ada dalam Al-Qur'annya. Dalam Al-Quran itu cuma ini aja kalimatnya. Ada 5. Ada 5. Yang tadi kan itaku tadi kan? Iya. Itaku ini kan hamzah wasal langsung. Dia nggak digabung dengan hamzah istifham sebelumnya. Tapi kalau ini 5 kalimat dalam Al-Quran, ittakhadtum, ittala'a, iftara, istighfarta, ini ada tambahan hamzah istifham setelahnya atau sebelumnya ya, di awal. Baik, yang kemudian hamzah wasal di antara istifham dan lam ta'rif. Atau bahasa kitanya alif lam didahului oleh hamzah istifham. Al didahului oleh hamzah istifham. Dalam Al-Qur'an ini hanya ini saja tuh kalimatnya nih. Ini sudah kita bahas di buku ketiga sebenarnya saat kita membahas tentang mad farqi. Buku ketiga kalau masih ingat ya. Ini cara bacanya gimana? Tadi kita baca ketika hamzah wasal berada di antara hamzah istifham dan lam ta'rif, maka membacanya bisa dengan 2 cara. Pertama, panjang 6 harokat, disebut mad farqi. Kedua, tashil, yaitu dengan membaca hamzah. Yang kedua dengan samar. Berarti bacanya adzakarain. Panjang kan? Kalau al-annya tuh al-ana. Allahnya panjang lagi. Allahu. Panjang. Itu untuk yang pertama, yaitu disebut mad farqi. Sekarang yang tashil. Tashil mah kita kayak membaca a'adzakarain, tetapi a yang kedua disamarkan. A'adzakarain. Al-an jadi al-an. Dapat Allah jadi Allah, gitu cara bacanya. Cuma kalau di Quran kan ada benderanya. Dikiranya kalau ada bendera berarti panjang. Tapi kalau kita lihat tajwid ternyata bisa dulu. Nah, baik, kita untuk ini kita praktekkan ya ayatnya ya. Kemudian udah sih sebenarnya ya. Kalau jelas udah ya. Coba kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه. Nah, di sini di za-nya ini agak tarik sedikit. Jadi nadanya jangan datar saja, tapi ada sedikit ditekan. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Itu yang pertama. Yang kedua, thamaniyata azwaj من الضأن اثنين ومن المعز اثنين
Qul adzakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Untuk bunyi ikhfa ketemu kaf, angnya terdengar ang. Ing seperti mingkem, nangka gitu. Nangka ing. Jadi bukan ing tapi ing gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalimatnya langsung ke nomor 3. Karena nomor 2 sama lafadznya. Thumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini yang pertama dibaca panjang. Sekarang kita baca tashil. Thumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Baik, lanjut ke nomor 5. Lafaz Allah. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Yang kedua, Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Kalau kita punya Quran sendiri, nah dikasih ciri sama kita kalimat-kalimatnya. Biar kita saat tilawah ada ininya, ada cirinya. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir di hamzah wasl. Nah, pembahasan terakhir ini di Quran cetakan Indonesia biasanya tertulis nun wiqayah, nun kecil tuh. Dulu juga di buku yang pertama, ini revisi kita ini, buku ini, kita juga ngasih judul nun wiqayah. Tetapi setelah saya ikut daurah Quran, daurah Tajwid ya, dengan Syekh Isyam Abdul Bari di Jakarta saat itu, saya nanya ke beliau tentang nun wiqayah, tapi beliau kayak kebingungan gitu, Akhirnya dia nyari-nyari tentang nun wiqayah di internet. Setelah itu dikasih tahu ke saya, karena memang nun wiqayah itu adanya di bab nahwu shorof, di nahwu shorof. Nah, setelah itu akhirnya saya ganti istilahnya dengan ini aja, dengan iltiqo as-sakinain. Dan di sini ada penjelasan. Jadi judulnya hamzah wasl ketika didahului oleh tanwin. Jadi rumusnya tanwin ketemu dengan hamzah wasl. Rumusnya ada tanwin itu ada berapa tanwin? 3 kan? Ada an, ada in, ada un. Apabila ada an, in, un, ketemu ada hamzah wasl depannya tuh. Berarti pasti dibacanya ni di situnya itu. Ni itu rumusnya kayak gitu. Tanwin adalah nun sukun yang terletak pada kalimat pada akhir kalimat isim. Dibaca tapi tidak ditulis. Itu tambahannya. Kalau di situ tidak ada, ditambahkan. Kalau bawa pulpen. Dibaca tapi tidak ditulis. Itu definisi tanwin. Sukun yang terletak pada Ya. Nun sukun yang terletak pada akhir kalimat isim, dibaca tapi tidak ditulis. Biasanya ada papan tulis? Nggak ada spidol. Oh, sudah nggak ada. Bismillah.
Madinah di Quran kita masuk ada. Iya. Kemudian penjelasan berikutnya, apabila ada hamzah wasal didahului oleh tanwin nun sukun dan agar kalimat tersebut bisa dibaca maka nun sukun harus diberi harokat kasrah. Bab ini disebut dengan istilah iltiqa as-sakinah atau bertemu dua sukun. Lihat nomor 1 dulu contohnya nih. Ada di surah Al-Jumu'ah ayat 11 ya, halaman 554. Tertulis lahwan infaddu. Lahwan dengan infaddu. Lahwan itu kan tanwin ya. Depannya apa? Hamzah wasal kan? Tertulis kayak gitu. Asalnya, lihat depannya berikutnya. Asalnya itu, asal ayat lahwan infaddu. Asalnya gitu, lahwan. Kenapa ditulis nun di sini? Karena kan tadi definisinya tanwin itu nun sukun asalnya kan. Jadi kalau ditulis ya kayak dikasih nun sukun aja sama kita tuh. Nun sukun tetapi tidak ditulis nun sukun, ditulisnya dengan tanwin. Tapi asalnya tanwin itulah nun sukun. Nun sukun yang terletak pada akhir kalimat isim. Nah, dibaca lahwan. Ada n-nya kan? N lahwan tuh. Tapi nggak ditulisnya dengan tanwin. Tapi kalau kita tulis, masa asalnya kayak gini nih. Lihat asal ayat kalimat lahwan ketemu dengan infaddu. Infaddu itu nunnya sukun nggak? Sukun, ya kan? Infaddu nunnya sukun. Sukun ketemu sukun, bisa baca nggak? Coba, nggak akan kebaca. Makanya huruf sukun yang pertama harus dikasrohkan. Makanya cara bacanya, lihat di pojok tuh cara baca yang tadinya lahwan jadi lahwaning faddu. Ini dikasrohkan. Nah, proses seperti ini di Quran Indonesia nggak ada. Langsung ditulis nun kecil saya dikasih kasroh. Kalau tidak salah begitu ya di Quran Indonesia itu. Tapi kalau kita lihat asalnya kayak gini asalnya mah. Jadi asalnya kalimatnya lahwan, tertulisnya seperti itu. Asal katanya lahwan pakai nun, tapi sukun nunnya. Depannya hamzah wasal, kemudian ada nun sukun. Nah, ini sulit untuk baca, maka huruf sukun yang pertama dikasrohkan. Ini babnya iltiqa as-sakinain. Iltiqa itu artinya ketemu, liqa. Liqa itu ketemu. As-sakinain dua sukun. Mana dua sukunnya? Sukun yang ada di nun pertama, sukun yang ada di nun kedua. Di kalimat infaddu. Paham tidak? Ya, coba nomor 2 lagi. Nomor 2. Ada di surat Al-Kahfi ayat 88 halaman 303. Ada kalimat jazaan al-husna. Jazaan kan tanwin, depannya apa? Hamzah wasal. Nah, asalnya gimana? Lihat asal ayatnya. Jazaan ada nunnya asalnya. Kenapa ada nunnya? Karena tadi tanwin itu asalnya nun sukun. Cuma nggak ditulis, tapi dibaca gitu. Asalnya jazaan. Annya sukun berarti ketemu dengan huruf lam yang sukun. Kalau kayak gini bisa dibaca nggak coba? Dipaksain. Jazaan nggak bisa dia. Nggak akan bisa dibaca. Makanya biar bisa dibaca, nun sukunnya dikasih kasroh. Cara bacanya lihat yang paling pojok. Jazaanil husna. Huruf baca. Kalau pakai anul husna. Hah? Jazaanul husna. Jazaanu? Anul husna. Enggak. Di lidah enggak enak. Di lidah enggak enak. Pasangannya kan pernah kita sampaikan di papan tulis itu. Kalau dia a, maka kayak seperti min atau an ternyata kan lafad an ya pakai ain, kemudian lafad Allah gimana bacanya? Anil apa anul? Di lidah kita enaknya kasrah apa domah? Karena kalau domah berat dia. Anul husna. Di sini bukan ini jazaanul husna. Jadi berat di lidah kita. Makanya dia kalau sebelumnya fathah maka dikasrahkan. Tapi kalau sebelumnya kasrah difathahkan. Contohnya apa? Kalimat min. Min artinya dari. Coba ada min, ada lafaz Allah. Gimana bacanya? Minallah. Bukan minillah, bukan minullah kan? Tapi minallah. Karena lebih enak di lisan kita.
Ya, jadi kalimat jazaanil husna. Cuma yang cara baca ini di Qur'annya nggak tertulis seperti ini. Nggak tertulis seperti ini. Kalau di Quran Timur Tengah nunnya dibuang, ya, tapi ada tanwinnya. Tapi kalau di Quran Indonesia tanwinnya ada, dikasih nun kecil. Jadi nun yang ini dikecilin, taruh di bawah. Itu penulisannya. Nah, kemudian istilahnya nun apa itu? Ada yang bilang nunnya nun wiqayah katanya itu. Ada namanya nun wiqayah. Tapi di sini kita tidak sebut nun wiqayah. Kenapa? Karena ini sebenarnya hanya mengkasrohkan nun sukun aja sebenarnya, bukan nun wiqayah di situ. Karena tanwin asalnya nun sukun. Lihat di bawah juga nomor 3 ada kalimat yauma idin. Yauma idin ini tanwin ya, yauma idin ketemu dengan hamzah wasal depannya. Nah, lihat asal ayatnya yauma idzin. Zin ada nunnya tuh asalnya tuh. Nun sukun. Ketemu sukun lagi lam tuh depannya. Nggak akan bisa dibaca seperti ini. Gimana caranya biar dibaca? Nunnya dikasih kasroh. Jadilah dia yauma idinil mustaqor. Ayat nomor 4 Al-Qiyamah juga ada yauma idin, ada kalimat al-masaq. Coba lihat, pokoknya ini Al-Qiyamah 12. Coba. Oh, di bawahnya kali itu 578 kali. Iya, 577. 577 ya, betul. Ini 877. Oh, asalnya 5 tertulis 8. 5. Ya, 8-nya ganti dengan 5. Sambil ngantuk biasanya nih. Pencet. Ya, angka 8-nya dikasih dengan 5. Di nomor 4 juga sama prosesnya ya. Yauma idzin ketemu al-masaq, asalnya yauma idzin pakai nun, al-masaq nunnya dikasih kasrah, yauma idzinil masaq. Ya. Kemudian yang nomor 5 di surat Al-Hajj dua-duanya nih. Surat Al-Hajj. Tertulis khairun. Setelah run ketemu apa? Hamzah wasal. Setelahnya apa? To sukun. Ya, khairun ada hamzah wasal. Asalnya khairun itu kalau ditulis ya gitu. Khairun pakai nun tuh. Khairun. Kemudian ketemu dengan to sukun, sukun ketemu sukun, nggak bisa dibaca. Makanya cara bacanya gimana? Nun yang sukun dikasih kasroh, jadilah dia khairu nito ma'an nabi. Ya, cuma tadi tulisan kayak gini di Quran tidak ada. Cuma kita buat kayak gini biar kita tahu proses saja, biar tahu alurnya. Kemudian nomor terakhir Al-Hajj ayat 11 juga sama, di ayat yang sama itu ada kalimat fitnatun, tun tanwin, depannya apa itu? Hamzah wasal. Ya, asal penulisannya fitnatun tuh. Ketemu dengan nun sukun, nun ketemu nun sukun ketemu nun sukun depannya, ini nggak akan bisa dibaca. Gimana caranya biar bisa dibaca? Dikasrohkan, jadi fitnatu ninqalaba. Dulu saya ketika SMA, guru saya kalau imam, terutama hari Jumat, kalau tidak salah, kalau Jumat selalu baca surah Jum'ah. Tapi saat membaca kalimat lahwaning faddu, guru saya bacanya lahwang faddu. Kalau saya tentu saya tahu cara bacanya lahwaning faddu, cuma saya nggak bisa benerin masa guru saya. Iya, saya SMA gitu, beliau udah ustadz gitu. Saya nggak enak, Iya, beliau lahwang faddu selalu tiap hari Jumat kalau baca ini lahwang faddu lahwang faddu. Atau sekarang mudah-mudahan udah berubah. Mudah-mudahan sekarang udah berubah. Ya. Cuma nggak enak sayanya. Maksudnya ustadznya itu galak. Ya, jadi ustadznya galak. Ustadznya itu masya Allah beliau itu kalau anak-anak itu melakukan kebaikan dia diam. Atau nggak dikasih apa gitu motivasi enggak. Tapi kalau kita yang salah marah dia. Gitu. Kata dia kalau udah bener mau ngapain saya bilang-bilang, kata dia. Saya yang ngebenerin yang salah aja. Dia bilang begitu. Cuma kawan-kawan jadi nggak enak ke dia itu, ketakutan karena iya. Cuma kita nggak enak kan siapa lu gitu, khawatirnya gituin.
Iya. Masalahnya saya juga pernah ada guru dari Ngeruki ngajar di sana, ibu-ibu ngajar. Pun dia salah nulisnya, dia salah nulis Arabnya. Nah anak-anak itu nanya ke saya, anak murid ibu itu, ih kata saya itu salah ibu tuh nulisnya, yang bener kayak gini, bilangin ke ustadzanya, saya bilangin kan. Pas dibilangin begitu, justru ini yang salah kata dia, yang saya ini tuh, itu kata saya. Dia takut kayak gitu doang tuh. Ya. Saya juga biasanya di surah Jumat ini saya baca tiap hari Jumat biasanya. Karena kalau Rasul hari Jumat itu surah Al-Insan, kadang kan Rasul itu dengan surah Sajidah. Tapi khawatir kepanjangan, saya cuma surat Jumat dibagi dua biasanya tuh. Satu halaman yang pertama itu rakaat pertama, yang kedua itu rakaat keduanya. Ada kalimat ini lauhaning fad. Jadi paham ya? Jadi asalnya itu nun sukun. Tanwin nun sukun yang nempel pada kalimat isim. Kayak gini. Kalimat masjidun. Kalau dituliskan pakai tanwin, masjidun tanwin kan? Tapi asalnya apa? Dal dengan nun sukun asalnya mah. Ya, cuma dibaca tapi tidak ditulis. Dun ada n-nya terasa tuh, dibaca tapi nggak ditulis. Ya, baik, kita lihat di halaman berikutnya. Ya, nah, ini yang di Quran nih. Gimana bacanya? Coba di atas kotak pertama, gimana bacanya? Qaumanillah. Asalnya kan kauman, asalnya kauman, nunnya dikasrahin. Qaumanillah. Nah, terus yang berikutnya ke depan. Masalanil qaum. Berikutnya wa amwaluni qataraftumuha. Berikutnya yauma idinis salam. Terusnya lutinil mursalun. Lanjut khabithatini jatussat. Lanjut rajuluniftara. Lanjut ifkuniftara. Terus misbahunil misbah. Kemudian adunil mursalin. Terus bizinatinil kawakib. Ba'dinil qaul. Terus bighulaminismuhu sawa'anil akif syai'anit takhadaha qaryatinis tat'ama adninil lati jami'anil ladhi nuhun ibnahu nuhunil mursalin karomadinistaddat. Nah itu bacanya. Bisa insya Allah ya. Kalau baca yang Indonesia sih nggak belajar ini juga nggak apa-apa, karena sudah ada nun kecilnya dia mah, tinggal dibaca aja begitu. Tapi kalau ditanya kan kita nggak paham. Nah penjelasannya seperti ini. Sebelum ya. Nah ada ayat, kita praktek satu-satu aja nih. Baca ayatnya satu-satu. Baik, silakan dibaca. Ada berapa ayat nih? Banyak kayaknya, ini cukup kita insyaallah. Ada 24 kalimat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalat ummuhum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum. Coba maunya pendekin. Yang apanya? Muhlik au mu'adzibum. Tadi ta'izuna, dunya pendek tadi dibacanya. Coba ulang. Lima ta'izuna. Wa iz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman. Naknya yang dipanjangin. Ta'izuna, jangan wa iz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban sadida. Ya.
qalu ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Ya. Lanjut. Billahi minasyaitonir rajim. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kazzabu biayatina Jangan situ. Kadzabu. Oh, kadzabu ya. Kazzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Ya. Sebenarnya dari kadzab juga kurang pas. Bagusnya tuh alladzina sebenarnya. Oh, Ini bagusnya lebih bagus lagi disatuin satu napas semuanya. Kalau kuat mah. coba ya. Sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Nah, gitu. Terus yang panjang paling banyak pahalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalunik. Jangan pelan-pelan. Jangan berhenti di mim ya. Di situ idhar apa mim? Mim idhar apa di situ? Safawi. Ya. Wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha Jangan diputus-putus. Wa amwalun taraftumuha Niqo. Wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha tahshawna wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi dari wajihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta punya panjang. Wajihadin fi sabilihi Fatarabbasu wajihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta
ya'ti Allah Ya'tiyallahu bi amrih ya'ti Allah hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله Nullah. Waqalat وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله Nullahi وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح panjang Nasarul وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون Anna yufakun. أنا يؤفكون. Yat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء لوط المرسلون. Ulang lagi. Lama. Ya Pak. Ulang lagi. Falamma jaa Lut. Maknanya dipanjangin mantabi'i. Falamma jaa Lutinil mursalun. Yat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وهي تجري بهم في موج Jadinya panjang. Tajri. فيه تجري بهم في موج Kal jibali. كالجبال ونداء نوحبنه Nuhunib. نوحبنه Nuhunibnahu. نوحبنه وكان في معزل يا بني أركب Langsung. Ya bunayyar kam. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Ya. Di sini ada kalimat irkab bermakna. Pernah kita bahas di idgham apa? Mutajanisain. Ya. Di sini langsung baknya hilang langsung ke mim. Wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Ya, asalnya irkab ma'ana. Ini Nabi Nuh kasihan sama anaknya. Ketika anaknya mau tenggelam. Ya, wa hiya tajri bihim fi mauj. Ya, jadi kapal itu katanya tajri berjalan bihim membawa mereka fi maujin. Mauj artinya ombak. Maujnya kal jibal seperti gunung. Jadi kita bisa bayangin ya, ombak seperti gunung itu berarti kayak di ada saya lihat di YouTube itu kapal itu sampai gini-gini tuh ombaknya gede gitu tuh. Apa itu ya? Daerah ini yang daerah Miami apa gitu yang daerah situ itu ombaknya lihat gede sekali. Takut ngelihatnya itu. Di antaranya itu orang Indonesia yang jadi ABK-nya. Yang videonya orang Indonesia saya lihat di YouTube tuh. Takut tenggelam, ombaknya gede. Nah ini entah kayak gimana gitu ya. Kata Allah kal jibal seperti gunung, gede banget ombaknya itu. Saat itu mengerikan gitu airnya, kan airnya dari bawah terus gitu kah, dari atas juga hujan sama SWT. Yang selamat ya aja di perahu. Yang lihat anaknya mau tenggelam. Wa nada Nuh ibnahu. Nada artinya memanggil. Nuh, Nabi Nuh ibnahu anaknya. Wa kana fi ma'zil. Tuh mereka mau tenggelam. Ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, ayo naik bersama kami. Wala takumul kafirin, kamu jangan bersama orang kafir. Anaknya mau enggak tuh? Mau nggak anaknya disuruh naik? Gak mau. Kata dia, saya akan cari gunung yang tinggi. Kata Nabi Nuh, hari ini nggak ada gunung kecuali akan tenggelam. Ini gunung tenggelam berarti airnya banyak banget saat itu. Banyak banget. Mengerikan. Tapi itu untuk memusnahkan satu generasi itu. Dimusnahkan satu generasi. Karena kan didakwahin udah hampir 1000 tahun. Kafir aja tuh. Artinya dimusnahkan satu generasi. Ya, tapi kita tidak tahu orang kan zaman itu apakah sudah banyak sebanyak sekarang. Karena kan masih Nabi Adam, setelah anak-anaknya kan Nabi Idris gitu. Mungkin nggak terlalu, masih itu aja kali orang-orangnya di situ belum mencari kemana-mana kali itu. Belum pada merantau kayaknya. Masih di Cianjur masih. Iya. Masih di kampung aja lah kemana-mana. Ya kalau kita ngelihat di Al-Quran air itu sampai ke atas gunung. Tapi lokasinya di mana persisnya walau misal kita tidak tahu. Dan ini juga Nabi Nuh bikin kapal itu berarti kan harus pakai kayu kan kapalnya. Kalau kapal kayunya kayu gede apa kayu kecil? Nah, kalau kayu besar berarti di Arab apa di mana adanya? Di Arab nggak ada kayu besar. Di Arab Saudi ada kayu besar tah? Jati gitu kayaknya nggak ada. Berarti Nabi Nuh tinggal di mana jadinya? Makanya ada yang bilang Nabi Nuh orang Indonesia katanya. Iya. Ada sunya soalnya. Oh gitu. Nabi Nuh katanya orang Jepara.
Karena yang ada jati di situ katanya. Kalau ngelihatnya sekarang. Cuma kan bumi kan berubah. Boleh jadi dulu zaman Nabi Nuh daerah Arab itu seperti Indonesia. Cuma kan kering setelahnya. Kering, gersang. Cuma kata Nabi nanti saat menjelang kiamat kembali subur lagi dia. Kelihatannya pas zaman Nabi Nuh itu memang seperti kayak di kita kayaknya. Nabi Ibrahim sudah kering kan, ketika Nabi Ibrahim bawa anaknya ke Mekah kan sudah kering kerontang itu. Tapi kata Nabi saat menjelang kiamat akan balik lagi. Jadi negara Arab akan subur lagi, nah kita mungkin akan kering kali nanti. Kalau misalnya berapa tahun lagi kita nggak tahu. Iya. Kita juga usia mungkin nggak nyampe kali ke situ. Usianya. Kalau ahlinya itu menyebutkan sekitar 50 sampai 100 tahun perubahannya. 100 tahun lagi gitu. Ada ahlinya itu orang mana gitu, ketika ditanya kira-kira perubahan iklim global ini Arab akan subur lagi berapa tahun lagi? Kata dia sekitar 50 sampai 100 tahun lagi. Untuk sampai daerah Arab gitu secara umum banyak tumbuh-tumbuhan lagi. Kita udah nggak ada ke 100 tahun lagi mah. Sudah nggak ada. Masih muda soalnya. Tambah 100. Ya baik, baca berikutnya. Enggak. Ini punten sengaja yang nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 4 nih. Enggak saya sertakan di latihan sebelah kanannya. Karena kalau kalimat ini di buku pertama awalnya saya masukin, tapi itu artinya salah banget, kita khawatir salah itu secara akidahnya. Kalau kita lanjut taruh di sana Uzair ibnullah itu kan salah banget. Uzair anak Allah nanti, auzubillah kan. Padahal itu kan perkataan orang Yahudi. Ya, makanya harus lengkap baru bisa pas gitu bacanya. Makanya nggak saya sertakan di sini. Ya. Di nomor 4 nih. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi bilang Uzair adalah anak Allah. Gitu. Nah, kalimat ini yang bergaris ini tidak saya masukin ke yang latihan sebelah kanan. Karena kalau dia berdiri sendiri nanti artinya salah itu. Uzair anak Allah katanya, auzubillah. Padahal yang bilang orang Yahudi. Mangga lanjut di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Jad. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا ظلما فقد جاءوا ظلما وزورا. Ya. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. Nah, kalau berhenti di zujajah nggak ada kalimat itu kan? Nggak ada ya. Tapi boleh al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha, boleh. Hanya saya kalau begitu materi kita nggak ada di situ. Ya makanya nih dari al misbah kita masukin. Sebenarnya dari ini misbah yang pertama juga ada. Lihat itu. Kalau mau lanjutin ya. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahunil misbahu fi zujajatin
Kalau mau lanjutkan, Ya, ya. ya. Al-misbahu fi zujajatin az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min Yu panjang. Yuqadu. Al-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zawtunatin Zaitun. min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zawtuha Zai. wala gharbiyatin yakadu zawtuha zai wala Dua gharbiyat harakat aja. Wala. La, coba la syarqiyah aja. La syarqiyatin. la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha kagok ya Yakadu. Dari yakadu. yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Ya. Kadzabat Adunil mursalin. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Kawakib. Ya, lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Ya, lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين كفروا بربهم
أعمالهم كرمد Karoma panjang. أعمالهم كرمد Karoma. Oh iya. أعمالهم كرماد استدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Segini hurufnya jelas nggak? Kebaca, masih kebaca maksud saya. Kalau nggak kebaca nanti kita yang A4 aja ininya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibni Maryama wa atainahul Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhazaha huzwa. Ulaika lahum azabum muhin. Ya. Ya. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnasi sawa'anil akifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadi bizulmin
ilhadim iqlab. Wa may yurid fihi bi ilhadim bi zulmi. Ditahan, iqlab ditahan. Bi ilhadim. Wa may yurid fihi bi ilhadim bi zulmin nuziqahu min azabin alim. Ya. فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما Dari istat'ama. dari oh فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Ya. جنات عدن التي Ulang. جنات عدن التي عدن التي جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Ya, baik, sama-sama aja. Saya dulu terus ikutin. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya, insyaallah. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.